Drone ini sudah merupakan suatu kewajiban dalam perang modern. Membantu pasukan darat, membantu pasukan udara, dan membantu pasukan laut. Kan hampir semua kegiatan terbang akan digantikan oleh pesawat tanpa awak. 5 tahun terakhir ini, banyak alat-alat yang memang digunakan untuk drone yang versi murah, itu ternyata sudah mampu untuk dipakai, digunakan di drone-drone yang keperluan militer. Di dalam misi yang sifatnya secara kuantitatif atau secara jumlah harus banyak, saya kira kemampuan untuk mencetak penerbang itu akan kalah dengan kebutuhan untuk operasi. Namun untuk mendapatkan penerbangan tempur itu masalahnya adalah physically-nya harus adapt. Jadi secara fisik dia harus kuat, dia harus tahan, dia harus mentalnya tinggi, kemudian dia harus cepat berpikir, tahan banting, tahan stres. Untuk mendapatkan pilot untuk pesawat tanpa awak relatif lebih mudah. Halo sahabat Kompas.com, balik lagi ke Brigade. Ya. Saya Nirmala. Dan saya Yahya. Dan kita kali ini mau ngomongin apa ya? Kita akan membicarakan terkait dengan drone. Drone lagi. Instruksi. Ini edisi ketiga ya untuk ketiga. Membicarakan kita membahas drone karena dari instruksi Presiden Jokowi kemarin dalam Rapim TNI Polri tahun ini agar TNI dan Polri memanfaatkan drone. Yeah. Nah, sebenarnya seperti apa sih perkembangan drone atau pemanfaatan drone di Indonesia? Dan kali ini kita kedatangan narasumber yang sangat spesial. Sangat spesial, karena ini punya pengalaman luas ya, termasuk terkait dengan drone. Terkait drone, penggunaan drone. Siapa nih? Dan kendaraannya, Bang. Mantan Kepala Dinas Penerangan TNI AU, sekaligus Ketua Komite UAV Drone Federasi Aerosport Indonesia, Marsikal Pertama Purnawirawan Agung Sansoko Jati dengan call sign-nya Sarki. Sarki. Terima kasih. Selamat datang Pak Sarki di Kompas.com. Selamat datang. Terima kasih atas waktunya. Dan Mas Yahya, terima kasih banyak. Siap. Ya Pak, bicara terkait dengan drone, ini khususnya drone tempur ya Pak, drone kombatan lah. Publik dikagetkan, belakangan ini publik dikagetkan dengan aksi drone di medan peperangan ya Pak. Salah satunya di Ukraina dan Rusia. Kemudian terbaru ada Israel dan Iran dengan ribuan kilometer mampu menjelajah drone Iran ini. Ini kan menjadi eksistensi drone ini menjadi semakin familiar, semakin populer gitu, termasuk di Indonesia. Sebetulnya untuk perkembangan drone khususnya drone tempur gitu, untuk di Indonesia ini perkembangannya seperti apa sih Pak? Oke, terima kasih. Pertama-tama saya terima kasih diundang ke acara ini. Mengenai drone sebetulnya kami sendiri sudah selama 7 tahun terakhir ini mensosialisasikan bagaimana menggunakan drone dengan aman di Indonesia pada masyarakat. Namun di balik itu ada tugas misi dari Angkatan Udara untuk memastikan drone ini hanya digunakan untuk tujuan yang baik, tidak digunakan untuk tujuan-tujuan lain yang mungkin tidak hanya sekedar bahaya bagi keamanan, pertahanan, namun juga bahaya dalam segi kriminalitas. Karena drone ini dengan kemampuannya untuk terbang, meloncati halangan-halangan seperti rumah, tembok, kemudian bukit, gunung, pohon, 3 dimensi, dia juga bisa digunakan untuk selain hal yang positif, ngambil gambar, ngambil foto, pemetaan, survei, macam-macam, juga bisa digunakan untuk keperluan-keperluan negatif, seperti contoh mengantar narkoba, mengintai polisi, atau merencanakan kejahatan. Dan lebih jelek lagi bisa digunakan untuk menjatuhkan barang-barang yang mungkin bisa meledak, atau mungkin barang ini bisa meracuni, umpamanya jatuhkan di tengah dam atau tangki air, dia menjatuhkan racun atau apa kan bisa juga tanpa ketahuan. Kadang-kadang bisa terbang di malam hari. Dan makin lama drone ini yang tadinya digunakan untuk keperluan pemotretan atau pengambilan foto ataupun lainnya, itu masih digunakan untuk keperluan lain, menjatuhkan, meletakkan, atau malah ditabrakkan. Itu yang jadi concern kita. Dan untuk keperluan militer, di kita juga sudah berkembang beberapa tahun belakangan, digunakan untuk keperluan pengintaian, keperluan sasaran tembak, dan bahkan juga digunakan untuk keperluan pemotretan, mapping,
Bahkan untuk militer pun hal itu digunakan. Dan untuk khusus TNI Angkatan Udara bahkan sudah memiliki drone Male medium altitude yang bisa digunakan untuk mengintai dan juga bisa digunakan untuk survei atau mengawasi, selain mengintai juga mengawasi dan mengambil data-data daripada sasaran berada di bawah. Dengan lebih efisien. Lebih efisien bagaimana? Dia bisa terbang berjam-jam, di mana kalau manusia biasa terbang lebih dari 4 atau 5 jam, maka dia memerlukan kebutuhan-kebutuhan tertentu seperti harus ke belakang dan sebagainya, ataupun bahan bakar terbatas. Namun dengan drone itu bisa diatasi karena dia sanggup terbang lebih dari 8 jam, 10 jam, 12 jam. Sehingga manusianya tetap di bawah dan bisa bebas juga pergi ke toilet atau apa, sehingga bisa lebih efisien, efektif. Dan malam juga tidak jadi halangan karena pada malam hari mereka bisa terbang tanpa harus ada orang di dalamnya yang takut malam hari ataupun terbatas ataupun ngantuk, bisa digantikan. Jadi itu drone sudah digunakan untuk pengintaian dengan baik di Indonesia. Namun terkait dengan penggunaan drone untuk di Ukraina, Rusia dan di Israel dengan Iran, itu memang sudah sejak 5 tahun terakhir ini drone itu menjadi lebih murah. Lebih murah dalam artian kalau tadinya ilmu ataupun sistem pengendalian drone jarak jauh, sistem telemetrinya membutuhkan sistem yang mahal. Namun 5 tahun terakhir ini banyak alat-alat yang memang digunakan untuk drone yang versi murah itu ternyata sudah mampu untuk dipakai, digunakan di drone-drone yang keperluan militer. Hanya tinggal mesinnya mampu terbang berapa lama, bahan bakarnya mau berapa lama, seberapa besar pesawatnya, dan akhirnya pesawatnya cukup besar, bahan bakarnya cukup banyak, mesinnya cukup kuat, maka tadinya yang autopilot yang digunakan untuk pemetaan atau survei yang hanya untuk terbang sejam 2 jam, sekarang bisa digunakan untuk menerbangkan drone 5 jam, 6 jam, membawa bahan peledak, melintasi negara, melintasi gunung, melintasi, dan bahkan juga bisa di-setel untuk following terrain, terbang rendah, sesuai dengan mengikuti kontur, sehingga bisa menyerang jarak jauh dan bebas dari tangkapan radar. Jadi kita bisa lihat juga di mana? Di Ukraina lawan Rusia, di mana kedua pihak sama-sama menggunakan drone. Cuman memang drone itu digunakan untuk mengintai, sedangkan drone yang untuk menjatuhkan granat dan segala macam itu tentu beda efeknya dengan yang memiliki artileri amunisi lebih banyak. Anggaplah ada dua pihak A dan B. A memantau B, si B memantau A. Si A memiliki peluru meriam lebih banyak, yang ini kurang banyak. Ya, tetap pada akhirnya yang punya peluru meriam lebih banyak lebih memiliki keunggulan dibanding ini. Tetapi tetap drone-nya megang peranan untuk ketepatan, akurasi, serta timing. Jadi fungsinya selain mengintai, selain memberikan informasi mengenai pasukan musuh, kedudukan musuh, juga memberikan namanya battle damage assessment. Setelah itu apa? Apakah musuhnya hancur? Apakah tanknya rusak? Apakah bunkernya bisa digunakan apa tidak? Jadi drone ini sudah merupakan suatu kewajiban dalam perang modern. Membantu pasukan darat, membantu pasukan udara, dan membantu pasukan laut. Jadi itu secara singkat saya cerita bagaimana drone itu telah berkembang menjadi alat yang menentukan dalam perang modern saat ini. Pak, berarti drone ini punya dua perbedaan, yang tadi sebagai surveillance tapi sebagai bisa menembak juga, ada yang bisa lebih membawa yang berat, artileri berat. Itu mungkin ada perbedaan dari yang surveillance seperti apa, drone yang kombatan seperti apa? Dua-duanya drone kombatan. Untuk yang surveillance, jadi seperti juga kita gunakan drone. Drone itu pertama ada drone untuk mengintai. Drone mengintai itu dia mengawasi kegiatan di bawah, orang sedang melakukan apa, sedang beristirahat, atau sedang ada tank yang bergerak, atau kendaraan bergerak. Itu adalah satu hal, namanya surveillance atau reconnaissance. Di sisi lain, ada drone yang memang ditugaskan untuk menyerang. Nah, drone menyerang ini tahu lokasi diserang itu dari drone yang mengawasi mengintai ini. Koordinatnya di mana? Orangnya sedang apa? Titik ini sedang apa? Gambar itu diterima oleh pilot yang pesawat yang menyerang, kemudian pilot yang menyerang akan menerbangkan drone-nya. Baik drone yang terbang menggunakan kendali laptop atau yang menggunakan FPV.
first person view, menggunakan semacam untuk mengendali dengan menggunakan kacamata langsung ya. mengendalikan. Nah, biasanya kalau menggunakan kacamata mengendalikan itu langsung dia menerbangkan dan langsung ditabrakkan. Itu biasanya drone-nya namanya drone drone racing gitu ya, semacam drone yang punya multi-copter, kamikaze. Dia membawa bahan peledak. Tapi yang untuk jarak jauh, anggaplah 30 km. Temannya surveillance menggunakan drone mengawasi ini, kemudian dia terbang. Dia menggunakan, pasti drone-nya bukan multi-rotor. Drone-nya menggunakan sayap biasa, diterbangkan dengan menggunakan peluncur, jebret, naik, dan sudah terbang ke jarak jauh. Nah, drone inilah yang mampu terbang jarak jauh, bisa 30 kilo, bisa 100 kilo. Yang penting dapat data yang akurat. Nah, selama penerbangan, dia tetap mengirimkan gambar. Nah, untuk mendapatkan gambar, dia menggunakan semacam perantara. Nah, drone pengintai tadilah berfungsi pertama, selain dia sebagai mata untuk melihat sasaran, kedua, dia menjadi semacam repeater atau satelit atau semacam pengantar pesan itu. Sehingga yang jarak jauh pun bisa ikut mengendalikan, pertama menuju sasaran, kemudian di sasaran dia menuju nabrak sasaran itu gambar itu masih di-relay oleh drone pengintai tadi. Nah, itu yang sedang diterapkan di Ukraina dan Rusia. Untuk di Israel itu kelihatannya drone itu semua sudah dilengkapi dengan data sasarannya berupa data satelit dengan koordinat yang tepat. Makanya kan beberapa hari sebelumnya tuh semua GPS sudah dikacau oleh Israel sendiri. Sehingga orang di Tel Aviv, dia posisinya berada di 200 km di utara, jadi dikacaukan lah GPS-nya. Namun tentu drone itu tidak hanya menggunakan GPS. GPS itu Global Positioning System, satelit milik Amerika. Tapi ada juga satelit milik Rusia namanya GLONASS, ada satelit milik Galileo milik Eropa, dan satelit milik Cina. Untuk satelit. Tapi juga mereka memiliki yang namanya IMU, International Measurement Unit. IMU itu adalah dia seolah adalah seolah-olah dia seperti posisi atau lokasi yang meskipun dimatikan GPS-nya tetap kira-kira di sekitar itu. Jadi misalnya terbang jarak jauh, dia tetap selama dia masih GPS masih normal. Jadi kan sebelum sampai di Israel itu kan masih normal. Dia di-updating terus posisinya. Jadi kalau begitu GPS off, dia masih mengacu pada yang namanya IMU itu, yaitu tempat atau semacam initial INS, Initial Navigation System, yang akan mengantarkan dia menuju sasaran juga. Ya meleset-meleset paling 20-30 meter dari sasaran semula. Termasuk presisi itu ya? Untuk jarak jauh itu, untuk jarak jauh gitu? Kalau rudal atau drone jadi rudal ya. Kalau dia mengangkut peledak 30-40 kilo, 20 meter itu nggak ada artinya. Karena kemampuan hancurnya ya bisa sekitar sampai 50 meter. Daya perusaknya. Kan ledakan itu ada daya rusak. Pertama adalah blast efeknya, efek ledakan. Kemudian ada ada efek lainnya, efek peluru tajamnya. Dan ada efek pembongkarnya. Untuk membongkar atau meretakkan sesuatu. Itu ada efek-efek yang dari ledakan. Pak, ini kan drone ini tadi menyebut bahwa drone ini harganya murah, kemudian efektivitasnya juga besar gitu. Eksistensi drone ini apakah bisa dikatakan ke depan akan menggantikan jet tempur? Untuk jet tempur, itu jet tempur atau tidak itu semua adalah pesawat berawak. Masalah kecepatan, masalah daya gunanya. Manusia tetap dibutuhkan untuk pengambilan keputusan jarak jauh. Namun dalam banyak misi, khususnya misi-misi yang jelas tidak akan kembali, misi bunuh diri lah, suicide, kemungkinan akan menggantikan. Jadi misi di mana kemungkinan pesawat itu lolos 50% atau hanya 30% di mana sangat berbahaya artinya, maka kemudian manusia bisa digantikan oleh pesawat-pesawat. Jadi pesawat tempur itu ada sifatnya pesawat udara ke udara, pesawat udara ke darat, pembom, atau pesawat yang pengintai, atau pesawat penyebar ranjau, itu kemungkinan besar digantikan ini. Karena pertama, pesawat yang tanpa awak ini tentu berbeda dengan pesawat ada manusia. Kalau ada manusia, dia harus mikirkan oksigennya, dia harus mikirkan mengenai tempat duduk orang, dia harus mikirkan juga mengenai
dalam pesawat harus cukup kabin pressure-nya sehingga manusia tetap bisa sehat di dalamnya. Kemudian harus mikirkan mengenai banyak hal yang menyangkut kebutuhan manusia. Tapi seandainya itu tidak ada manusia dalamnya, maka pesawat itu menjadi lebih simpel. Maksudnya tidak ada sistem itu. Sistem yang membuat manusia survive. Tempat itu bisa digantikan, berat manusia digantikan dengan bahan bakar atau bahan peledak. Sehingga dia menjadi lebih lama beroperasi dan bisa jauh lebih besar daya ledaknya, daya hancurnya, dan utamanya lebih lama. Jadi memang digantikan hampir semua kegiatan terbang akan digantikan oleh pesawat tanpa awak. Jadi memang meskipun manusia tetap, khususnya kalau manusia perlu diangkut satu tempat ke tempat lain, tentu ada manusianya ya. Tapi kalau itu sudah misi-misi yang tingkat risikonya sangat tinggi, maka sebagian besar akan digantikan oleh pesawat tanpa awak, oleh AI, Artificial Intelligence. Pak, terkait kalau berbicara Indonesia saat ini, Pak, kan negara non-blok, kemudian juga tidak ada doktrinnya bertahan, kemudian tidak ada menyerang. Kalau berbicara Iran, Israel saling serang, kemudian Rusia, Ukraina, seperti itu, Pak. Untuk pemanfaatan drone sendiri sebenarnya lebih, kalau di Indonesia sendiri lebih perkembangannya nanti lebih ke drone atau jet tempur juga untuk surveillance, seperti apa dengan luasnya Indonesia saat ini? Indonesia ini negara kepulauan. Negara kepulauan itu memiliki banyak pulau-pulau, di bawahnya yang pulau-pulau ini bisa menjadi landasan-landasan. Jadi kita mungkin tidak memerlukan kapal induk ya, karena kita memerlukan landasan. Namun tentu negara sebesar ini memerlukan pengawasan ya. Karena yang menjadi masalah adalah banyak kekayaan negara itu hilang karena karena penyalahgunaan. Contohnya orang mengambil barang-barang secara ilegal. Contohnya mungkin perikanan ilegal, atau mungkin ngangkut pasir ilegal, pertambangan ilegal, dan hal legal. Dan biasanya hal legal ini dalam jumlah banyak diangkut lewat laut. Dan yang kedua, juga keamanan kita terganggu jika ada kegiatan-kegiatan terlarang seperti, bukan keamanan ya, kegiatan masyarakat. Seperti ngangkut penyelundupan ya, penyelundupan barang-barang yang akan merugikan ekonomi kita. Kita sudah bisa produksi, namun barang lain dimasukkan. Kemudian contoh lagi, dan terutama juga penyelundupan barang-barang yang berbahaya bagi keamanan, dan juga berbahaya bagi masyarakat seperti narkoba. Nah untuk ini, maka kita perlu pengawasan. Nah pengawasan ini kan harus 24 jam. Udara bisa diawasi dengan radar untuk tahu ada pesawat yang masuk. Laut juga ada radarnya. Karena juga ada patroli di udara, patroli di laut. Namun tetap itu terbatas karena pengoperasinya adalah manusia. Kalau manusia bisa digunakan seminim mungkin, dia hanya cukup dengan menjaga di ruang kendali, ruang command and control, pusat pengendalian, maka pesawat-pesawat atau kapal-kapal yang bisa dikendalikan tanpa awak itu menjadi substitusi yang sangat penting. Oke, substitusi. Substitusi. Sebelum itu jadi yang utama ya. Jadi dia bisa dengan artificial intelligence, dia sudah bisa mewakili manusia untuk menentukan sampai seberapa jauh ini melanggar, mengganggu, mengusik, sehingga mereka bisa melakukan tindakan lain yang baru setelah itu baru bertanya pada manusia yang operate, saya ngapain nih? Gitu. Tapi sebelum itu dia udah bisa dengan gerak-geriknya, dengan waktu jalannya, dengan kecepatannya, dengan gerak-gerik orang di dalamnya, dengan itu dia sudah bisa mengetahui bahwa ini mencurigakan. Untuk mencurigakan setelah itu nanti diverifikasi, ini mencurigakan ini beralasan tidak, ditanya, baru setelah itu manusia berperan, atau mungkin pertama komputer dulu berperan untuk menyaring itu. Siapa di situ, mukanya dikenalin dari jauh, menggunakan kamera langsung dikenalin, oh si A, si B, Ngumpulin data dulu ya. Sampel data, setelah data dilihat, kira-kira mencurigakan di atas 50%, kalau dia tidak mencurigakan, dilepas kan. Tapi kalau itu mencurigakan, akan ditindaklanjuti dengan verifikasi yang melibatkan manusia. Karena tentu mesin juga ada salahnya. Nah, itu semua sangat dibutuhkan di masa depan, baik yang terbang ataupun tidak terbang. Pun juga malah pengintai-pengintai yang mungkin tidak mesti di laut, tapi juga di daratan, di gunung atau di tepi tebing-tebing, di tepi pantai, ngawasin. Daerah itu juga perbatasan. sensor. Jadi sensor-sensor ini penting sekali. Sensor-sensor bersifat robotik, yang bisa dengan cara terbang, cara dia di darat atau di laut dengan jalan, dia bisa memberikan data informasi mengenai kemungkinan pelanggaran ini. Nah, setelah itu baru lakukan tindakan.
Nah, tindakan bisa juga menggunakan ada manusianya atau tidak ada manusianya. Kalau ternyata dia dianggap sangat berbahaya dan langsung merupakan direct threat ancaman langsung, contohnya pesawat tanpa awak dengan kecepatan sekian lurus menuju ibu kota, loh pertanyaannya ngapain ini? Iya. Maka tentu bisa langsung ambil tindakan. Tindakan-tindakan sesuai dengan prosedur akan dilakukan tindakan dan itu drone akan lebih cepat. Karena mungkin sebelum manusianya take off, drone di take off-kan dulu untuk menyanggong atau ini. Karena dia kan siap untuk setiap saat, nggak perlu orang bangun, lari, pasang ini. Dia langsung deng, salah mesin, langsung GPS-nya on, langsung dia sistemnya disiapkan, dek langsung airborne dulu kan bisa. Minimal untuk menahan ya Pak ya, kalau misal ada jet atau Minimal kalau bahaya itu imminent itu bahaya yang langsung segera ditindaklanjuti, minimal sudah ada sistem kita. Toh juga ada manusia di bawah yang mengoperatkan. Pak, tapi pada dasarnya drone tempur ini sifatnya itu untuk operasional ya Pak? Dari udara ke udara atau dari udara ke darat sih Pak? Di masa sekarang drone-drone ini mengintai bawah. Bawah. Tapi di masa depan drone-drone ini juga bersifat untuk mengintai atas. Jadi mungkin dilengkapi juga dengan contoh. Sekarang ada namanya Global Hawk, pesawat Amerika gede sekali. Dia drone-nya hampir sebesar pesawat jet kecil ya. Iya. Itu bisa terbang 24 jam, dia bisa terbang ketinggian tinggi. Kemudian mengawasi bawah seperti satelit, langsung bisa monitoring ruang yang luas, ada berapa kamera ngawasin. Pergerakan kapal, pergerakan darat, pesawat bergerak bisa. Tapi dia juga bisa ngawasi ruang udara, dipasangi radar untuk udara juga bisa. Selama ini radar udara itu hanya ada di darat, di laut, tapi juga di udara ada di pesawat Airborne Early Warning, AEW namanya, AEW. Tapi sekarang juga drone bisa dilengkapi itu dan dia pasti lebih lama. Awaknya kan di bawah, nungguin di bawah. Sebagian awak digantikan artificial intelligence. Lainnya kan tetap juga semua data itu masuk, dianalisa dan langsung dikirimkan pengambil keputusan. Decision making tetap ada sistemnya. Belum sepenuhnya di artificial intelligence kan. Nah, untuk decision making ini semua data bisa akurat, komplit dan lebih banyak sensornya akan lebih baik. tapi di masa depan bisa nggak sih Pak untuk mengintercept pesawat tempur untuk mungkin dari pandangan Sarki sendiri? Saat ini sekarang sudah ada pesawat pendamping istilahnya namanya pesawat tempur pendamping yang kecepatannya sama pesawat tempur. Sudah ada. Tapi sekarang masih desain mendampingi pesawat, contohnya pesawat F-18 jadi didampingi pesawat itu. Di Rusia juga ada pesawat pendamping. Namun di masa depan mungkin dia tanpa pesawat pendamping bisa, toh juga si otaknya dia, sensor dia juga ada orang di bawah yang mengendalikan. Tidak sepenuhnya dilepas, bebas, bergerak, tidak. Dia juga ada pengendali di bawah. Tingkat otomatisasinya ada, tapi juga tingkat penggunaan manusia sebagai pengendali juga ada. Oke. Artinya drone di masa depan punya peluang besar untuk bisa mengintercept pesawat-pesawat tempur gitu. Saya sudah pernah di sekolah di Amerika namanya di Alabama. Tahun 2004-2005 dan tahun 2015-2016. Sekolah di Air Command Staff College sama Air War College. Alabama kebetulan di pangkalan udara di situ, di Montgomery. Itu pangkalan udaranya juga digunakan untuk uji coba pesawat-pesawat yang dirubah menjadi drone. F-16 jadi QF-16. Jadi semua pesawat dikasih Q itu artinya bahkan ada pesawat DC-10 yang di-drone-kan. Artinya apa? Semua pesawat ini sudah bisa dijadikan pesawat tempur pun sudah dijadikan drone. Maksudnya pesawat itu bukan pesawat drone. Pesawat itu harusnya ada manusianya, tapi sudah dirubah menjadi pesawat. Dan itu sangat bisa untuk digunakan mengintersepsi, menembakkan rudal, misal. Jadi tanpa harus menciptakan pesawat khusus drone tempur, sekarang udah banyak pesawat tempur yang memang dirubah menjadi drone. Tadinya sih rencananya digunakan untuk pesawat target ya, untuk kejar-kejaran pesawat lain atau ditembak. Tetapi saya yakin itu bisa digunakan juga untuk mengintersepsi dengan cepat itu. Tentunya juga pesawat tempur gitu Pak? Ya F-16, F-4, saya lihat F-4 Phantom, F-6 jadi QF-4, QF-16, dan terbang jarak jauh juga. Tapi belum secara operasional belum, cuma masih latihan aja Pak ya? Nggak latihan, itu sudah digunakan sebagai pesawat target penembakan rudal atau uji coba apa sudah nggak pakai manusia. Pak, ini dari sisi anggaran nih Pak, mulai dari pengadaan, perawatan hingga persiapan untuk tempur.
mana yang lebih efektif Pak? Mengembangkan skadron udara jet tempur atau yang skadron drone untuk khusus drone? Skadron tempur ya, skadron jet tempur. Skadron jet tempur itu kan tugasnya macam-macam. Ada yang ditugaskan untuk sebagai quick react ya, bereaksi cepat untuk menyergap sasaran di udara. Ada yang secara cepat menyergap sasaran di darat atau secara terencana melakukan serangan udara ataupun pertahanan udara dengan menggunakan manusia. Di mana interaksi antara pengendali atau radar pengendali masih ada manusia di dalamnya. Namun di masa depan, untuk misi-misi yang khususnya misi-misi pengintaian atau misi-misi surveillance istilahnya itu, kemungkinan lebih baik mix antara pesawat tempur atau pesawat tempur dengan pesawat tanpa awak. Kenapa? Karena efisiensinya lebih baik. Contohnya, saya punya 5 pesawat tempur. Kemudian saya punya 5 pesawat pesawat militer, 5 pesawat pengintai militer, 5 pesawat pengintai pesawat tanpa awak. Saya bisa membagi waktu operasi pengintaian dengan baik kalau saya, karena 5 pesawat yang ada awaknya ini memerlukan pergantian rotasi orang secara ini. Nah, di tempat-tempat di mana dia tidak bisa atau pesawatnya tidak siap, maka pesawat tanpa awak ini akan bisa mengisi dengan baik. Untuk kondisi situasi sekarang ya. Namun di masa depan mungkin sebagian besar pesawat tanpa awak itu. Tapi kalau untuk tempur, di mana keputusan itu harus memenuhi beberapa aspek, mungkin masih ada pesawat berawak yang ikut. Namun di dalam misi yang sifatnya secara kuantitatif atau secara jumlah harus banyak, saya kira kemampuan untuk mencetak penerbang itu akan kalah dengan kebutuhan untuk operasi. Akhirnya di masa depan, contohnya di Amerika sekarang, itu banyak dari misi-misi operasi udara seluruh dunia itu digunakan pesawat-pesawat pesawat tanpa awak. Jadi hanya pesawat tempur dengan manusia hanya dibutuhkan bila untuk misi-misi tertentu, tapi kebanyakan misi-misi pengintaian atau malah misi-misi untuk penghancuran sasaran-sasaran khususnya yang low level konflik, bukan perang langsung ya, contohnya menghadapi teroris atau menghadapi gerilyawan mana di mana itu misalnya pesawat tanpa awak. Tapi kalau untuk mencetak prosesnya mencetak penerbang tempur dengan prajurit yang mengoperasikan drone berarti lebih lama mencetak penerbang tempur ya, Pak? Mungkin bukan lebih lamanya ya. Semua membutuhkan jam terbang. Namun untuk mendapatkan penerbang tempur itu masalahnya adalah physically-nya harus adapt. Jadi secara fisik dia harus kuat, dia harus tahan, dia harus mentalnya tinggi, kemudian dia harus cepat berpikir, tahan banting, tahan stres, bisa mengambil keputusan, bekerja mandiri bisa, tapi juga bisa kerja sama. Jadi ada segi-segi fisik dan segi psikis yang membuat orang itu mungkin nggak mudah ya untuk didapatkan. Dan dalam pendidikan pun juga secara psikis masuk, tapi secara skill nggak. Itu kan repot juga. Secara skillnya adapt, orangnya cukup ampuh. Nah untuk pesawat tanpa awak, tidak ada beban fisik yang lebih dalam, tidak ada beban ini. Nah, sama juga, berarti dia secara psikisnya juga harus kuat dan skillnya mungkin ya. Namun kan skillnya bisa digunakan simulator kan. Dari real terbang. Akibatnya untuk mendapatkan pilot untuk pesawat tanpa awak relatif lebih mudah karena mungkin soal fisiknya ya. Physically adapt itu yang mungkin dikurangi. Nah, padahal itu beban terbesar untuk mendapat penerbang tempur itu adalah secara physically adapt, secara fisik dia tangguh. Nggak mudah sakit, nggak mudah stres. Sama juga kalau terbang pesawat tanpa awak juga nggak boleh stres, tapi minimali tidak ada, dia harus physically adapt, harus sangat fisiknya sempurna, itu nggak ada. Dan tentu jam terbangnya kalau pesawat tanpa awak kan lebih murah. Pesawat latihnya pasti lebih murah kan. Iya. Pak, balik lagi terkait dengan drone TNI AU, Pak. Kita kan ada 2 skadron yang di Natuna dan di Pontianak. Sebetulnya sepengetahuan Bapak,
alasannya apa sih Pak TNI AU menempatkan 2 skadron ini di Natuna dan Pontianak? Apakah karena dua wilayah ini masuk ke trouble spot atau gimana Pak? Ya, jadi penempatan dari drone skadron pesawat tanpa awak itu udah pertimbangan matang. Ya. Memang Natuna terletak di tepian Laut Cina Selatan. Sekarang namanya Laut Natuna Utara. Ya. Kemudian di Pontianak juga berada di bibir pada Laut Cina Selatan dulu. Ditempatkan di sana memang karena terkait dengan di sana ada perbatasan, baik perbatasan hutan dengan Malaysia dan perbatasan lautan. Daerah situ juga daerah yang sangat padat dengan kapal lewat ya, karena memang daerah ya kan alki laut kepulauan kan, dan juga daerah di mana kemungkinan lintas perbatasan itu juga khususnya dari Malaysia juga kemungkinan segi ekonominya lain dengan di timur kan. Perbatasan sebelah timur mungkin tidak sebegitu ekonominya lintas, tapi ekonomis singkat pelanggaran juga tidak seberat bila ada di daerah timur. Jadi penempatan skadron-skadron itu, kalau yang saya ketahui, ada tujuannya memang untuk memperkuat pengawasan pengintian di daerah-daerah tersebut. Dan kedua juga memang daerah itu trouble spot. Kemungkinan bahwa terjadinya hal-hal yang memerlukan penanganan secara itu harus gini. Dan juga dengan adanya pesawat tanpa awak, fungsi pengintaian atau fungsi pengawasan yang harus dikerjakan oleh TNI AU untuk mengawasi ruang darat dan ruang laut itu menjadi lebih ringan dibandingkan kalau kita menempatkan skadron pesawat pengintai khusus gitu loh. Jadi kita memang itu daerah itu adalah daerah yang relatif perlu diperhatikan, diawasi dengan cepat, tidak perlu memerlukan harus ditempatkan pesawat pengintai seperti Boeing atau pesawat 235 Maritime Patrol. Yang sifatnya pengintaian gitu ya. Yang tentu terbatas dengan waktu terbangnya dibandingkan dengan menggunakan pesawat tanpa awak. Pak, seiring dengan ini kan kita ada rencana untuk perpindahan ibu kota ya ke IKN, ke wilayah IKN. Artinya eksistensi skadron drone tempur ini untuk di wilayah Natuna dan Pontianak ini ke depan perlu diperkuat lagi gitu. Baik dari sisi unitnya, alusistanya maupun dari personel dan anggaran gitu. Nah, pesawat tanpa awak itu adalah peluang kita untuk meningkatkan kemampuan pertahanan juga ancaman, tantangan juga. Nah, berarti ada dua masalah terkait dengan pesawat tanpa awak di ibu kota negara, ibu kota Nusantara ya. Yaitu ancaman dari drone, baik ancaman bersifat hanya ancaman Kamtipmas, juga bisa meningkat ke ancaman kriminalitas, juga meningkat ke ancaman pertahanan dan keamanan. Namun juga di sisi lain, kita juga punya peluang bahwa untuk pengawasan di daerah-daerah sekitar ibu kota, baik yang dari arah hutan, dari arah pedalaman atau daerah laut yang merupakan jalur laut juga, itu juga akan dipermudah bila kita menggunakan skadron drone. Kemungkinan akan ada skadron pesawat tanpa awak, mungkin tidak skadronnya tapi adalah penempatan flight pesawat tanpa awak untuk di sana, dan juga penempatan satuan-satuan anti drone juga. Anti drone. Ada juga. Karena kita harus siapkan anti drone, karena serangan oleh drone ataupun gangguan oleh drone itu suatu keniscayaan pasti ada. Nggak bisa nggak. Nah, itu yang harus kita siapkan di sana. Jadi saya dengar juga TNI AU akan membuat skadron-skadron baru yang akan ditempatkan, dan tentu salah satunya juga untuk melindungi daerah penting seperti IKN itu. Idealnya kita kan baru ada 2 skadron Pak, dengan wilayah yang luas ini idealnya Pak kita punya berapa skadron sih? Idealnya mungkin bukan skadronnya ya. Skadron itu kan adalah tempat di mana drone itu dirawat, drone itu dilatihkan, diterbangkan, dan orang berkumpul di situ. Mungkin kita kan bekerja tidak skadron ya. Jadi maksudnya di setiap skadron itu memiliki berapa flight. Mungkin ada 3 flight, 4 flight. Dan flight ini bisa di tempat dia berada atau bisa dideploy di tempat lain. Ke lanut-lanut gitu. Sama. Jadi contohnya di Afghanistan, di Irak, mereka tidak menempatkan skadron. Skadronnya tetap di Amerika. Artinya kita mungkin skadronnya hanya ada beberapa tempat di Indonesia, tapi flight-flightnya bisa disebar di seluruh Indonesia. Dan menurut saya, flight-flight ini ya tentu ditempatkan daerah-daerah rawan ya, daerah-daerah konflik, satu. Yang kedua juga daerah-daerah yang rawan terhadap penyelundupan,
alur laut kepulauan, daerah-daerah di mana pelanggaran hukum dan pelanggaran keamanan juga ada. Jadi kita bisa bayangkan untuk Indonesia seluas ini ya kalau menurut saya sih ada setiap pulau besar mestinya ada flight ininya. Pulau besar seperti Sumatera gitu mestinya ada 2 atau 3 flight. Kemudian juga gitu ya, di Kalimantan juga ada mungkin 2-3 flight sesuai dengan. Kemudian di Kepulauan Riau ada, kemudian juga ada di Sulawesi mungkin di utara dan di selatan atau tengah. Kemudian di Maluku, apalagi ya Papua ya ada berapa flightnya. Karena skadron itu adalah tempat di mana tidak harus ada skadronnya, tapi flightnya. Nah kalau pesawat tempur, flight itu bisa terdiri dari 3-4 pesawat dengan penerbangnya mungkin 1,5 kalinya ya 6 penerbang. Namun kalau flight, saya kira flight pesawat tanpa awak ya saya kira sama juga. 3-4 pesawat kemudian dengan beberapa penerbang yang bisa mengawai. Itu lebih efisien karena orang bisa berganti-ganti kan. Jadi flight pesawat tanpa awak ini akan lebih efisien kalau dia tidak harus skadronnya di situ. Artinya yang tadi Bapak bilang ada mix lah ya, ada di mix lah untuk dari pengguna dari flag-nya ya. Iya betul. Pesawat-pesawat tempur atau lanut lah gitu bahasanya gitu. Menurut saya pesawat militer lah, karena pesawat tempur itu kan beda tujuannya dengan pesawat tanpa awak ya. Pesawat tempur itu kan fighters ya, tapi saya kira pesawat militer, pesawat pengintai militer, pesawat kargo angkutan. Yang penting juga sekarang bukan hanya pesawat surveillance ya. Mungkin kita sudah perlu memikirkan pesawat tanpa awak untuk kargo. Untuk kargo. Bayangkan, Ngangkut apa tuh Pak? yang ngangkut barang-barang kebutuhan pertama kargo untuk militer, sipil. Kalau sipil, kalau militer kan kargo untuk ngangkut dari satu pos ke pos lain. Jadi kita nggak perlu harus jalan laut atau helikopter. Bisa pengangkutan artileri atau apa gitu Pak? Bisa, senjata. Contoh di perbatasan Kalimantan. Kita setiap kali mengirim sana harus pakai helikopter. Nah, helikopter kan cost-nya cukup mahal. Nah, kalau kita bisa menggunakan pesawat kargo yang bisa take off dan landing di tempat itu, kemudian mendelivery dengan biaya jauh lebih murah daripada menggunakan pesawat helikopter atau pesawat lain, maka itu akan membuat efisiensi lebih tinggi. Jadi kargo ini bisa ngangkut kargo berupa kargo makanan, logistik, bisa kargo berupa peralatan, kargo bisa berupa senjata juga atau amunisi. Dan untuk sipil juga bisa. Ya contoh dari Tarakan ke Long Bawang itu kalau terbang dengan pesawat bisa 1,5 jam. Itu di Kalimantan Timur ya. Ya kalau ngangkut dengan pesawat sipil itu jarang sekali. Penerbangan mungkin cuma 3 kali seminggu mungkin ya. Dan sekali angkut paling 100 kilo. Malah dengan pesawat kargo kecil, pesawat tanpa kargo kecil bisa ngangkut 300 kilo ke sana kan lumayan bolak-balik. Jadi bisa mendukung perekonomian. Kalau dari SDM kita sendiri bisa nggak sih Pak? Sudah mampu nggak sih sebenarnya untuk mengembangkan misalnya sekarang kargo? Kita sangat mampu karena kalau pesawat kargo itu sebetulnya menurut saya adalah pesawat yang berawak yang kita jadikan pesawat tidak berawak. Jadi bukan drone baru dibikin nggak gitu karena pesawat kecil aja yang berawak kita jadi pesawat tanpa awak ya sudah pesawat stall, pesawat take off landing kita rubah menjadi pesawat kargo itu sudah sangat mendukung perekonomian di daerah. Daerah yang kesulitan, apalagi khususnya daerah yang susah terjangkau. Susah terjangkau. Dan pesawat tanpa awak juga punya keunggulan tersendiri. Contohnya, lewat di daerah Papua, di mana jalur penerbangan lewati jurang-jurang. Lewat kalau malam hari nggak mungkin terbang kan. Padahal malam hari mungkin cuacanya baik, tapi karena malam nggak kelihatan. Tapi dengan menggunakan drone kita kan bisa menggunakan simulasi pemandangan luar secara sintetik. Jadi jadi dia menggunakan seperti simulator itu. Jadi yang siang atau malam nggak ada masalah, dia sudah hafal. Ini tikungan dia sudah punya rekaman daripada jalur jurang-jurang itu. Ya, rute-rutenya udah. Dia bisa terbang seperti siang hari tanpa merasa mikir karena nggak ada manusianya kan. Yang penting terbang di sini. Nanti dari penerbangnya di bawah jarak jauh bisa ngawasi juga. Oh terbang aman nih. Tapi kalau ada manusia kan sudah malam hari nggak kelihatan, tebingnya nggak kelihatan. Tapi dengan pesawat tanpa awak itu nggak ada masalah. Dan di malam hari mungkin tidak terlalu berisiko. Kenapa? Kalau malam hari hampir praktis kan mungkin cuaca kadang-kadang baik. Kedua, tidak ada
kegiatan yang menyangkut dengan thermal matahari. Kalau siang hari dengan thermal maka terjadi turbulensi banyak. Kalau malam hari relatif turbulensi nggak ada. Kalau anginnya kencang ya. Tapi kalau angin nggak kencang, nggak ada angin, praktis malam hari lebih aman. Tapi nggak kelihatan. Jadi itu dari segi penerbangan ya. Saat tanpa awak itu sangat oke itu kalau bisa ngangkut kargo. Ini hal yang menjanjikan di masa depan ya Pak? Oh iya. Dan ya sebagai substitusi, Iya, kalau substitusi. ya sebagai surveillance kalau di dalam operasi surveillance seperti itu ya. Contoh, kalau ngangkut barang untuk pasukan di Miangas, sana ada landasan. Tetapi waduh, ngangkut sana perlu effort kalau kita ngirim pesawat situ. Sudah ya pesawat tanpa awak terbang sana bawa kargo truk, diambil barangnya terus terbang lagi balik. Aman. Oke, sahabat Kompas.com, kita di ujung acara kali ini dan kita udah bahas banyak sekali Banyak bahas terkait drone dengan dengan drone kombatan, termasuk dengan perubahan drone konvensional lah, Iya. pesawat konvensional menjadi drone gitu kan. Dan Ada kemungkinan manfaatannya. besar lah bisa gitu. sangat menjanjikan Akan drone. menjanjikan di masa depan. Siap. Oke. Terima kasih waktunya kasih, Bang. Sarki Sama-sama, terima Sarki, kasih. Ya, terima kasih kasih. dan banyak. saksikan brigade selanjutnya hanya di Kompas.com. Kompas.com. Terima kasih. Terima kasih. Ciao. Terima kasih.